Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfikri di kelas 11 IPA 7. Di sini, saya akan membuat praktikum, yaitu membedakan larutan asam dan basa menggunakan indikator alami. Di sini, saya akan melakukan 5 percobaan. Jadi di sini, saya akan melakukan percobaan untuk membedakan larutan asam dan basa menggunakan 5 bahan atau indikator alami. Selamat menyaksikan. Percobaan yang pertama yaitu menggunakan indikator ekstrak kunyit. Nah, di sini saya sudah menyiapkan alat dan bahannya. Untuk alatnya saya mempunyai sendok, dan untuk bahannya saya mempunyai ekstrak kunyit, larutan cuka, lalu yang terakhir ada larutan sabun atau larutan basa. Jadi yang ini larutan cuka atau larutan asam, yang ini larutan sabun atau larutan basa. Nah, kita masuk ke langkah percobaannya, yaitu ambil ekstrak kunyit menggunakan sendok. Cukup 1 sendok saja. Dan tuangkan ke larutan cuka atau larutan asam. Lalu tuangkan larutan kunyit ke dalam sendok. Dan tuangkan larutan kunyit ini ke dalam larutan sabun atau larutan basa. Lalu setelah itu kita aduk. Yang pertama, yang di dalam larutan cuka atau larutan asam. Setelah itu, kita aduk yang berada di dalam larutan basa. Nah, setelah diaduk, kita dapat melihat perbedaan yang sangat signifikan. Larutan kunyit, ketika dimasukkan ke dalam larutan cuka atau larutan asam, warnanya berubah menjadi warna kuning. Bisa kalian lihat menjadi seperti ini warnanya. Sedangkan larutan kunyit, ketika dituangkan ke dalam larutan basa atau larutan sabun, warnanya berubah menjadi merah seperti ini. Jadi dari sini dapat kita buat kesimpulan bahwa ekstrak kunyit merupakan indikator alami untuk membedakan larutan asam dan juga larutan basa. Karena ketika ekstrak kunyit dituangkan ke dalam kedua larutan ini, terlihat perbedaan warna yang sangat signifikan, yaitu antara kuning di larutan asam atau cuka dan juga merah di larutan basa atau larutan sabun. Nah, selanjutnya kita masuk ke percobaan berikutnya, yaitu menggunakan indikator alaminya berupa ekstrak ubi ungu. Seperti ini. Nah, untuk bahan-bahannya hampir sama dengan yang sebelumnya. Saya menggunakan larutan basa atau larutan sabun seperti ini. Juga ada larutan asam atau larutan cuka seperti ini. Ditambah dengan ekstrak ubi ungu.
Nah, cara-caranya hampir sama dengan yang sebelum-sebelumnya, yaitu tuangkan ekstrak ubi ungu ke dalam larutan cuka. Lalu tuangkan ke larutan cuka atau larutan asam. Dan aduk-aduk. Setelah itu, kita tuangkan ekstrak ubi ungunya ke dalam larutan basah. Kira-kira 1 sendok teh. Lalu tuangkan ke larutan sabun atau larutan basahnya. Dan kita aduk-aduk. Nah, setelah itu, kalian bisa melihat perbedaannya yang cukup signifikan antara larutan cuka atau larutan asam dengan larutan sabun atau larutan basah. Ketika ekstrak ubi ungu dimasukkan ke dalam larutan cuka atau larutan asam, larutannya berubah warna menjadi berwarna merah. Namun ketika ekstrak ubi ungu dimasukkan ke dalam larutan basah atau larutan sabun, larutannya berubah menjadi warna hijau seperti ini. Perbedaan yang sangat signifikan. Jadi karena itu, ekstrak ubi ungu bisa digolongkan menjadi indikator alami untuk membedakan larutan asam dan basa, karena bisa menyebabkan perubahan warna yang sangat signifikan antara larutan asam atau cuka, juga larutan basa atau larutan sabun. Selanjutnya, kita masuk ke percobaan yang ketiga, yaitu menggunakan indikator alami pacar air. Seperti ini. Nah, namun hanya saja karena saya hanya mendapatkan bunganya sedikit, jadi ekstrak yang saya hasilkan pun hanya sedikit sebanyak ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke alatan bahannya. Hampir sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Untuk alatnya saya punya sendok, lalu ada larutan cuka atau larutan asam, lalu ada larutan sabun atau larutan basah, dan terakhir yaitu ekstrak bunga pacar airnya. Nah, kita masuk ke langkah pengerjaannya, yaitu tuangkan ekstrak bunga pacar airnya ke larutan basah atau larutan sabun. Takarannya kira-kira 1 sendok aja, agar tidak kebanyakan juga tidak terlalu sedikit. Kita tuangkan ke larutan basahnya. Lalu kita kocok. Lalu kita juga tuangkan ke larutan cukanya. Lalu kita kocok. Lalu kita kocok semua.
Nah, setelah itu kalian bisa melihat perbedaan yang sangat signifikan antara larutan basa atau larutan sabun, juga larutan cuka atau larutan asam. Nah, kalau misalnya di larutan basa atau sabun, ekstrak bunga pacar airnya tidak terlalu merubah warna larutan sebelumnya. Jadi warna larutannya masih sama seperti sebelumnya, yaitu putih yang agak keruh seperti ini. Nah, sedangkan ketika ekstrak bunga pacar airnya dituangkan ke dalam larutan cuka, warnanya berubah menjadi lebih pink seperti ini. Pink ungu seperti ini. Jadi, kita bisa melihat perbedaan yang sangat signifikan ketika ekstrak bunga pacar airnya dituangkan ke dalam larutan basa juga larutan asam. Jadi karena itu bunga pacar air atau ekstrak bunga pacar air itu tergolong menjadi indikator alami untuk membedakan larutan asam dan juga larutan basanya. Asam dan juga basanya. Selanjutnya, saya akan menggunakan indikator alaminya berupa ekstrak buah naga. Bisa kalian lihat seperti ini. Nah, jadi untuk alat dan bahannya hampir sama dengan yang sebelumnya, yaitu saya menggunakan air cuka sebagai larutan asam, juga ada larutan sabun sebagai larutan basa. Dan juga indikator alaminya berupa ekstrak buah naga. Nah, untuk cara-caranya hampir sama dengan yang sebelumnya, yaitu dengan teteskan ekstrak buah naga ke dalam larutan cuka atau larutan asam sebanyak kurang lebih 1 sendok teh. Lalu diaduk-aduk. Setelah itu, teteskan juga ke larutan basanya. Kurang lebih sama seperti tadi, yaitu sebanyak 1 sendok teh. Lalu diaduk-aduk. Untuk perbedaannya, kalian bisa lihat ya, ada perbedaan yang sangat signifikan antara larutan cuka atau larutan asam dengan larutan basa atau larutan sabun. Nah, ketika ekstrak buah naga dimasukkan ke dalam larutan cuka atau larutan asam, warnanya berubah menjadi ungu tapi kemerahan seperti ini. Ada merahnya, lebih terang seperti ini. Sedangkan ketika ekstrak buah naga dimasukkan ke dalam larutan basa, warnanya menjadi ungu yang sangat pekat seperti ini atau ungu gelap. Nah, karena itu karena perubahan warna atau perbedaan warna yang sangat signifikan, maka ekstrak buah naga bisa dijadikan sebagai indikator alami. Karena ketika ekstrak buah naga dimasukkan ke dalam larutan cuka atau larutan asam, warna larutan tersebut berubah menjadi ungu yang agak kemerahan seperti ini
atau ungu terang. Sedangkan ketika ekstrak buah naga dimasukkannya ke dalam larutan basa atau larutan sabun, maka warna larutannya berubah menjadi ungu gelap atau ungu pekat seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke bahan menggunakan indikator alami selanjutnya yang menggunakan ekstrak tomat seperti ini. Nah, untuk bahan-bahannya hampir sama dengan yang sebelumnya. Saya menggunakan air cuka sebagai larutan asamnya, juga air sabun sebagai larutan basa. Seperti ini. Nah, untuk caranya hampir sama dengan yang tadi. Hanya saja di sini saya menggunakan indikator alaminya berupa ekstrak tomat. Caranya, ekstrak tomatnya dituangkan ke dalam larutan cuka pertama kali sebanyak kurang lebih 1 sendok teh. Setelah itu diaduk-aduk. Karena warnanya kurang, ditambah 1 sendok teh lagi. Lalu ke larutan basa atau larutan sabunnya dituangkan 1 sendok ekstrak tomat, tambah 1 sendok lagi karena tadi di larutan cuka kan ada 2 sendok. Nah, selanjutnya kalian bisa lihat ada perubahan warna walaupun tidak terlalu signifikan. Untuk yang larutan cuka, warnanya berubah menjadi lebih kemerahan seperti ini. Sedangkan di larutan basa, warnanya lebih ke oranye atau coklat seperti ini. Karena itu, tomat bisa digolongkan sebagai indikator alami untuk membedakan larutan asam juga larutan basa, karena di larutan asam dia berubah menjadi merah seperti ini, dan ketika di larutan basa dia berubah warnanya menjadi coklat atau oranye seperti ini.